Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 4 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pasha yang telah tertusuk oleh para preman. Di sisi lain, di situ terlihat Nana yang pengen sekali mengambil Junior dari pelukan Lipiul dan juga Roni. Singkat cerita, di situ terlihat Tante Merlin telah masuk ke rumah sakit, dan di situ Fajar langsung mendatangi ibunya ke rumah sakit karena ada kabar dari seseorang bahwa Tante Merlin telah mengalami kecelakaan. Di situ terlihat keponakan Tante Sari yang telah menolong Tante Merlin, namun Fajar telah salah paham. Dan di sisi lain Fajar terus menyalahkan keponakan Tante Sari tersebut karena gara-gara kamu ibu aku masuk rumah sakit. Namun Tante Merlin berkata kepada Fajar, dan bahkan Fajar dimarahin oleh ibunya itu Tante Merlin, bahwasanya jangan nyalahin dia karena dialah yang menolong aku. Singkat cerita, tiba-tiba manajer tersebut menghubungi keponakan Tante Sari karena harus cepat datang ke kantor, ada yang harus diurusin. Singkat cerita, di situ manajer tersebut menghubungi, dan di situ terlihat Fajar sedang mengatakan seperti itu dan dia pun langsung pergi. Di adegan selanjutnya, di situ Fajar langsung diomelin oleh Tante Merlin bahwasanya kamu harus berterima kasih kepada dia karena dialah yang menolong ibu. Singkat cerita, di situ terlihat Nana yang asik nyantai di dalam kamar mendengarkan musik. Namun di situ Nana tidak mendengar apapun di rumah Buana karena dia harus istirahat di kamar. Namun keistirahatan Nana, dia sambil memakai sebuah handset dan mendengarkan musik yang begitu indah sekali. Di adegan selanjutnya Nana tidak tahu yang celaka Neratu di kamarnya, Nana pun tidak tahu. Maka dari itu Neratu terjatuh di kamar dan dia berteriak minta tolong karena di rumah Buana cuma ada Nana seorang. Namun teriakan-teriakan Neratu tidak terdengar oleh siapapun. Bahkan Neratu pun menghubungi Nana, namun Nana tidak mau mengangkat telepon tersebut karena Nana tidak terdengar karena telinganya dicocokin oleh sebuah handset. Singkat cerita, setelah menghubungi Nana tidak diangkat, langsung Neratu pun menghubungi Bu Para. Di adegan selanjutnya, asiknya Nana sambil merem matanya, dia mendengarkan musik yang begitu indah. Dan di situ terlihat Neratu langsung menghubungi para Buana karena Neratu telah patah tulang, dan Neratu menghubungi Bu Para yang sedang akan meeting di kantor. Namun setelah itu Bu Para langsung mengangkat telepon tersebut, dan Bu Para pun terkejut setelah Neratu berkata bahwa dirinya telah terjatuh di dalam kamar dan merasa kesakitan. Ini pun aku memaksakan diri menghubungi kamu karena menghubungi Nana tidak kunjung diangkat telepon tersebut oleh Nana. Di adegan selanjutnya kemarahan Neratu telah terjadi kepada Nana karena setelah tahu kabar dari Neratu celaka, tidak ada yang menolong di rumahnya. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat di kantor Buana, Dewa telah akan mengadakan meeting. Namun setelah tahu bahwasanya para Buana ditelepon oleh Neratu, dan tiba-tiba datang karyawan tersebut, dan langsung Dewa bertanya kepada karyawan itu, ada apa Mama Parah kok sibuk sekali? Namun di situ karyawan itu mengatakan bahwa Bu Parah telah ditelepon oleh Neratu dari rumah karena Neratu celaka jatuh dari ranjang.
dan dewa pun terkejut dan langsung dewa pun mengikuti ibunya untuk bergegas pulang ke rumah. Singkat cerita, di situ dewa pun langsung pergi dan tidak jadi meeting dan akan melihat Neratu yang telah jatuh dari kamar. Dan di situ singkat cerita setelah nyampe di rumah Buana, di situ semua dikumpulin dan para Buana marah besar karena Nana tidak mendengar dipanggil oleh Neratu. Dan langsung Bupara menobrak pintu kamar Nana. Terlihat Nana lagi nyantai mendengarkan musik karena maka dari itu Nana tidak mendengar karena dicocokkan telinganya oleh sebuah handset. Maka dari itu sangat marah dan murka sekali para Buana kepada Nana. Setelah ditarik handset tersebut, Bupara berkata kepada Nana, "Nana, kamu tidak mendengar apa-apa, pantas aja telinga kamu dicocokin oleh sebuah handset. Sekarang lihat Neratu, Neratu minta tolong, Neratu kecelakaan jatuh dari ranjang, kamu tidak mendengar." Di situ Nana merasa bersalah kepada Neratu dan Nana pun minta maaf. Namun apa daya, maaf Nana telah dihalangin oleh para Buana dan Nana dimarah-marahin dan dicaci maki oleh para Buana karena dia tidak becus mengurus Neratu di rumah karena cuma Nana sendiri yang ada di rumah. Dan di situ Nana pun bingung setelah Neratu memojokkan dan menyalahkan dirinya karena gara-gara Neratu jatuh dari ranjang, Neratu langsung dibawa ke rumah sakit dan itu kesalahan ada di Nana Buana. Nah, setelah pada pergi semua akan membawa Neratu ke rumah sakit, Nana ditinggal sendirian di rumah dan dikunci seluruh pintu yang ada di rumah Buana. Dan di situ Neratu langsung berkata kepada dewa, "Cepat dewa, aku bawa ke rumah sakit, nenek sakit sekali kakinya." Di situ tidak menghiraukan Nana lagi, dewa langsung bergegas naik ke dalam ambulan akan membawa Neratu ke rumah sakit dan yang lainnya akan mengikuti dari belakang. Di situ tidak terlihat Nana dan dewa pun bingung karena istrinya tidak diajak ke rumah sakit karena dikunci sendirian di rumah. Dan dewa pun merasa bingung dan merasa kasihan kepada istrinya itu Nana Buana. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buruk dan selanjutnya agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian selanjutnya akan selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin.